Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Wiwin Rahmatasya, Eliza, dan Mela Astrina. Di sini kami akan membahas tentang kajian inovatif PKBM. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang dimana kajian inovatif PKBM ini merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan non-formal di era otonomi daerah. Nah, yang pertama, konsep dan pentingnya PKBM. PKBM adalah salah satu tempat untuk mengintensifkan atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran pelaksanaan di suatu tempat dengan status pemilikannya atau pengelolaannya itu dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, yang dimana PKBM ini sebagai alternatif pemecah masalah yang dikembangkan dengan visi, misi, tujuan, dan ada beberapa fungsi dan peran dari PKBM itu. Baik, di sini saya akan jelaskan apa visi dan misi dari PKBM. Visi yaitu menyiapkan warga belajar cerdas, berkualitas, dan maju serta mandiri. Kemudian misinya yaitu membelajarkan masyarakat untuk bekerja, berkarya dalam kebersamaan dan untuk kemandirian. Adapun tujuan dari PKBM yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dari dasar dini sampai sepanjang hayat guna untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Setelah kita mengetahui nih tujuan, visi misi dari PKBM itu, PKBM itu juga memiliki fungsi dan peran tersendiri, yaitu sebagai sarana untuk mengintensifkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran masyarakat yang pelaksanaannya dipusatkan pada suatu tempat, seperti PKBM Pusat Kegiatan Pembelajaran. Berikutnya ada ciri-ciri inovasi PKBM dalam pendidikan non-formal. Nah, dalam kajian inovasi menurut Roger tahun 1983 terdapat 5 komponen suatu inovasi yang turut mempengaruhi kecepatan adopsinya. Yang pertama ada keuntungan relatif atau relative advances, yang dimana lembaga ini dirancang dari dan oleh masyarakat sendiri dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Yang kedua, kesulitan atau kecocokan. PKBM dilihat dari segi tempat, jenis kegiatan, dan pengelolaannya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut adopter. Yang ketiga, ada kekompleksan atau kerumitan. PKBM ini dilihat dari proses atau langkah-langkah pembentukan, struktur penyelenggaraannya yang sesuai dengan kondisi karakteristik masyarakat. Yang keempat, ada ketercobaan atau uji coba. PKBM sebagai inovasi tidak mengalami kesulitan untuk diuji cobakan. Yang terakhir ada dapat diamati atau diobservasi, yang dimana PKBM sebuah kelembagaan pendidikan non-formal yang mudah untuk diamati baik dari tempat, fasilitas, jenis kegiatan, dan proses pembelajarannya. Ada kondisi karakteristik sasaran atau adopter. Nah, adopter inovasi PKBM dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu ada adopter sebagai pengembang, adopter sebagai praktisi atau penyelenggara, dan adopter sebagai sasaran langsung atau sasaran utama. Bila diperhatikan kategori adopter secara keseluruhan, dilihat dari kecepatan menerima inovasi, yaitu inovator, pelopor, penganut awal, penganut akhir, dan magang. Yang D ada daya dukung dan hambatan dalam proses difusi inovasi PKBM. Nah, daya dukungnya yaitu yang pertama, PKBM dirancang dan dikembangkan melalui proses identifikasi yang sistematis dengan cara menggali berbagai aspek potensi masyarakat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan kecenderungannya mudah diakses dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri atau PKBM mandiri. Yang kedua, daya dukungnya yaitu jenis program dan substansi materi yang dipelajari atau kurikulum dirancang berdasarkan minat dan kebutuhan masyarakat sebagai calon warga belajar. Nah, hal ini dapat mendorong munculnya motivasi belajar dari warga belajar masyarakat sasaran program. Yang ketiga,
Tempat kegiatan program-program PKBM dilaksanakan di sekitar lingkungan masyarakat dan memanfaatkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga mudah diakses oleh masyarakat pengguna PKBM. Yang keempat, para penyelenggara atau pengelola berasal dari lingkungan masyarakat, relatif sudah dikenal dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya serta dapat menjadi anutan masyarakat pengguna atau adopter PKBM. Mereka adalah para praktisi pendidikan yang kecenderungannya memiliki komitmen yang kuat. Yang kelima, program-program PKBM padat dan investasi sosial atau social cost sehingga diupaya tidak menjadi beban ekonomi masyarakat atau adopter. Bahkan berupaya mengembangkan dan menggali potensi ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan jaringan atau networking berbagai potensi usaha dan donatur dalam masyarakat. Yang keenam, PKBM dikembangkan di wilayah desa atau kecamatan. Kecenderungan dukungan aparat pemerintah daerah dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik adopter dari mulai level atas sampai pada kelompok sasaran atau POKSAR memiliki variabilitas tingkat penerimaan terhadap inovasi PKBM. Hal ini diduga memerlukan strategi penanganan khusus untuk terjadinya difusi. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam proses difusi inovasi PKBM. Yang pertama ada terbatasnya tenaga profesional di masyarakat dari unsur-unsur penyelenggara PKBM ataupun para tutor dan narasumber teknis. Yang kedua, motivasi belajar masyarakat cenderung rendah. Yang ketiga, keterbatasan dana kegiatan. Yang keempat, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang PKBM sangat rendah. Yang kelima, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang menuntut pengorbanan materi atau bentuk lainnya, kecenderungannya mengalami penurunan. Yang keenam, lemahnya sistem koordinasi dan kemampuan penyelenggara dalam mengintegrasikan berbagai potensi masyarakat. Yang ketujuh, kemampuan identifikasi, seleksi, dan perencanaan dalam penyelenggaraan program di PKBM oleh para penyelenggara relatif rendah. Dan yang terakhir, belum adanya standar sistem insentif yang memadai bagi para penyelenggara program pendidikan luar sekolah di PKBM. Sering mereka memprioritaskan tugas-tugas yang lebih produktif dan ekonomis. Optimisme terjadinya adopsi inovasi PKBM oleh adopter. Pertama yaitu adanya para pemerhati atau relawan dan petugas aparat yang memiliki komitmen dalam pembelajaran dan pembangunan masyarakat. Kedua, adanya tekad dan dukungan aparat untuk mensukseskan program-program pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kebijakan otonomi daerah dapat menciptakan iklim kompetitif dalam masyarakat. Keempat, dalam batas-batas tertentu, sarana dan potensi masyarakat apabila dipadukan dan dioptimalkan, pemanfaatannya dapat mewujudkan terjadinya adopsi inovasi PKBM oleh adopter. Yang kelima, melalui upaya bimbingan dan motivasi secara intensif oleh para praktisi pendidikan luar sekolah, masyarakat akan termotivasi untuk belajar di PKBM. Yang keenam, secara konsep, PKBM betul-betul dirancang sangat adaptif dengan karakteristik masyarakat, baik dari sisi penyelenggaraan, substansi program maupun manajemennya. Hal ini dapat menjadi jaminan dengan mudahnya diadopsi oleh masyarakat. Yang ketujuh, dari segi pembiayaan, kegiatan-kegiatan atau program-program PKBM tidak memberikan tekanan investasi dalam bentuk uang, namun bisa dalam bentuk social cost lainnya. Ke-8, program-program PKBM yang orientasinya ke arah pengembangan ekonomi produktif diyakini dapat menjadi stimulasi bagi warga masyarakat atau adopter untuk dapat memanfaatkan PKBM dengan baik dan antusias. Kesimpulannya yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai alternatif pemecahan masalah dikembangkan dengan visi menyiapkan warga belajar cerdas, berkualitas, maju, dan mandiri. Adapun misi yang diembannya adalah membelajarkan masyarakat dan memasyarakatkan belajar melalui pendekatan belajar untuk mengenal atau pengetahuan, belajar untuk berkarya atau bekerja, belajar untuk hidup dalam kebersamaan, belajar untuk mandiri. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kajian inovatif PKBM. Semoga apa yang kami paparkan dapat dimengerti dengan mudah dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.